Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Saudara sekalian, setiap hari kita harus mendalami kebenaran firman Tuhan. Mengapa hal ini sangat penting? Karena ternyata firman Tuhan itu adalah pedoman di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, saat ini kami anak-anakmu mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyambut kewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 demikian bunyinya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah kali ini diberi tema Firman Tuhan, Pedoman Kehidupan. Apa itu firman Tuhan? Kita pasti pernah mendengar nyanyian ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di sini firman itu digambarkan ibarat pelita. Pelita itu berfungsi di dalam kegelapan. Jika kita berada di dalam kegelapan, lalu kita menyalakan pelita, maka kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Demikian halnya dengan firman. Ketika kita berada dalam kegelapan, kegelapan mengatasi masalah. Kegelapan hidup kita. Ketika kita berada di sana, firman berfungsi menerangi pikiran kita. Sehingga kita tahu harus mengambil keputusan apa. Sehingga kita tahu harus bertindak seperti apa. Itulah fungsi firman Allah sebagai pelita di dalam kehidupan kita. Nah, firman itu sebenarnya apa? Kalau kita menggali asal-usul kata, firman itu ternyata berasal dari bahasa Persia atau bahasa Parsi. Farman artinya titah atau dekret. Jadi firman itu adalah titah. Nah, kalau bicara titah itu berarti ada yang berkuasa, yang mengeluarkan perintah. Nah, firman adalah titah yang dikeluarkan oleh yang berkuasa, entah itu raja, entah itu Tuhan. Ada kata yang sejajar dengan ini, sabda. Nah, kalau sabda itu dari bahasa Sanskerta. Kata serapan dari bahasa Sanskerta
artinya perkataan. Jadi kalau dibilang sabda Tuhan itu berarti perkataan Tuhan. Nah, kalau kita menggali perjanjian lama, kata firman itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, yaitu dabar. Dabar ternyata secara harfiah pengertiannya adalah titah. Jadi Tuhan itu dipahami sebagai Raja alam semesta ini. Dia mengeluarkan perintah dan perintah itu harus ditaati. Kalau kita merujuk ke perjanjian baru, kata firman diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, yaitu logos. Logos artinya perkataan atau hikmat. Jadi kalau disebut firman Allah, itu berarti itu adalah hikmatnya Allah atau perkataan Allah. Nah, firman yang menjadi daging, firman yang menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Itu berarti mentaati kehidupan Yesus, mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita sesungguhnya sedang mentaati firman Allah. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita lihat bacaan kita saat ini. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ya. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ini adalah firman Tuhan atau perkataan Tuhan berupa 10 hukum. Dan ini harus kita taati. Ingat penjelasan tadi? Firman adalah titah, perintah Tuhan yang harus ditaati. Nah, mengapa Tuhan menurunkan 10 hukum ini? Ini pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Untuk menurunkan sesuatu, itu pasti ada sesuatu di balik itu yang pada akhirnya mendorong Tuhan harus menurunkan hukum ini. Saudara, jika kita membaca perikop-perikop sebelumnya, maka kita akan tahu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tiba di Marah, apa yang terjadi di sana? Mereka bersungut-sungut. Mengapa mereka bersungut-sungut? Sebab di Marah ada air, tetapi air itu tidak bisa diminum karena air itu pahit. Mereka bersungut-sungut karena ada air, tetapi air tidak bisa diminum. Di padang gurun Sin, mereka tidak mendapatkan makanan karena ini padang gurun, dan di situ pun mereka bersungut-sungut. Nah, karena perilaku umat seperti ini, maka Tuhan bertindak. Dia menurunkan 10 hukum ini. Mengapa? Karena Tuhan ingin umat menjalani kehidupan bukan bersungut-sungut, tetapi mengucap syukur. Nah, bukankah apa yang digambarkan dalam kitab Keluaran ini tentang kehidupan umat yang bersungut-sungut, itu acap kali menjadi gaya hidup kita. Ketika berhadapan dengan masalah, ketika berhadapan dengan tantangan, ketika berhadapan dengan problematika kehidupan, acap kali kita juga bersungut-sungut. Nah, disinilah pentingnya firman Tuhan sebagai pedoman kehidupan. Yang kedua, mengapa Tuhan menurunkan 10 hukum? Karena 10 hukum ini dijadikan pedoman bagi umat di saat mereka melangkah menuju ke tanah Kanaan. Jadi mereka dituntun untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan 10 hukum yang diturunkan Tuhan ini. Yang ketiga, mengapa Tuhan menurunkan 10 hukum? Karena Tuhan menghendaki umat itu berbeda dengan umat yang lain. Umat Tuhan ini harus sungguh-sungguh kudus. Kudus artinya menjalani kehidupan mengikuti firman Tuhan, sehingga mereka memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan bangsa lain. Nah, kitab Keluaran itu sesungguhnya adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ini adalah tradisi dalam kehidupan bangsa Yahudi. Mengapa bangsa Yahudi meyakini bahwa Musa yang menulis kitab ini? Karena di dalam kitab Keluaran ada banyak kesaksian-kesaksian yang di dalamnya ada tokoh Musa. Nah, kapan kitab ini ditulis? Untuk memahami tentang hal ini, kita harus membuka 1 Raja-Raja pasal 6
ayat 1. Disebutkan di sana bahwa peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat sesudah Raja Salomo memerintah. Nah, kalau ini dijadikan titik acuan untuk menghitung, maka kita akan mendapati bahwa peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir itu terjadi tahun 1405 sebelum Masehi. Nah, kitab Keluaran ditulis mulai tahun itu, tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab Keluaran adalah kitab yang melanjutkan kisah dalam kitab Kejadian. Sebab dalam kitab Kejadian, kitab itu berakhir ketika Yusuf meninggal dunia dan keturunannya beranak pinak di Mesir. Lalu kitab Keluaran melanjutkan kisah ini, yang mana dalam Keluaran 1 ayat 8 disebutkan ada seorang Firaun yang bangkit dari antara orang Mesir. Firaun ini tidak mengenal Yusuf, tidak mengenal kebaikan-kebaikan Yusuf, tidak mengenal perbuatan Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir. Dan karena Firaun ini tidak tahu sejarah, maka dia menindas orang Israel yang berada di tanah Mesir. Saudara sekalian, ini bahayanya jika orang tidak belajar sejarah. Nah, nama kitab ini, kitab Keluaran ini, itu diterjemahkan dari kitab suci berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Dalam Septuaginta, kitab ini diberi nama Exodus. Exodus. Dari gabungan dari dua suku kata, ek dan hodos. Ek artinya keluar, hodos artinya jalan atau perjalanan. Jadi perjalanan keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu disebut Exodus. Nah, kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Shemot. Mengapa disebut Shemot? Ternyata latar belakangnya diambil dari Keluaran pasal 1 ayat 1. Di sini tertulis, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir. Nah, kata nama di situ, ya, inilah nama, kata nama di situ dalam bahasa Israel atau bahasa Ibrani adalah Shemot. Karena itu, kitab ini dalam bahasa Ibrani disebut kitab Shemot. Nah, saudara sekalian, setelah kita memahami latar belakang sejarah ini, mari kita kaji teks bacaan kita saat ini. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat 1 sampai ayat yang kedua ini sesungguhnya berisi kasih karunia Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan hukum, yang pertama kali dia perkenalkan adalah kasih karunia-Nya, kebaikannya, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan di sini, di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Dalam ayat yang kedua saya bacakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi sebelum umat mendalami dan mempelajari 10 hukum ini dulu yang harus mereka ingat. Ini dulu latar belakang sejarah yang harus mereka hayati, renungkan, dan diingat di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Bahwa jika mereka boleh keluar dari tanah Mesir, itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Itu semua adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, mari kita lihat ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Ayat 3 sampai ayat yang ke-11 ini sesungguhnya berisi relasi manusia dengan Tuhan. Nah, relasi manusia dengan Tuhan ada 4 hal yang diatur di sini. Yang pertama ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata kuncinya adalah Allah lain. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita tahu bersama ketika bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan,
ada Allah lain yang disembah oleh bangsa Israel. Dan itu yang membuat Tuhan murka. Kemudian orang-orang generasi Mesir yang lahir di tanah Mesir maksudnya, yang berjalan menuju ke tanah Kanaan ini, hanya 2 yang diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati dalam perjalanan itu, dihukum oleh Tuhan. Mengapa? Karena orang-orang ini tergoda menyembah Allah lain, yaitu Molok atau Milkom, dewa sembahan Bani Amon, yang juga disembah oleh orang Kanaan dan orang Fenisia. Karena umat tergoda menyembah Allah lain, yaitu Molok atau Milkom ini, Tuhan menghukum mereka. Mereka tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan. Jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Ini peringatan keras dari Tuhan. Dan ini hukum yang pertama. Kemanapun engkau melangkah, andalkan satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan. Jika ada Allah lain, entah berupa jimat, entah berupa patung, entah berupa sesuatu yang engkau sembah, entah batu, entah pohon, entah apa saja. Jika ada hal yang seperti itu, maka Tuhan pasti tidak berkenan atas jalan hidupmu. Sebab ini yang paling tidak Tuhan suka, menyembah Dia, kemudian juga menyembah Allah lain. Ini yang melahirkan kecemburuannya Tuhan. Nah, saudara sekalian, Israel gagal masuk ke tanah Kanaan karena mereka tergoda menyembah Molok atau Milkom. Jangan sampai jalan hidup kita juga gagal memasuki sorga yang dijanjikan oleh Tuhan itu karena kita menyembah Yesus, tetapi di sisi lain ada Allah lain yang kita simpan dan kita yakini kuasanya. Kemudian contoh yang lain, Salomo. Salomo orang yang berhikmat, kerajaannya luar biasa luasnya. Dia memiliki segalanya, tetapi Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Kerajaannya ditarik oleh Tuhan dan diberikan kepada Yerobeam. Inilah hukuman bagi orang yang menyembah Allah lain. Nah, Yesus ketika ada di padang gurun, dia dicobai oleh iblis untuk menyembahnya. Yesus tidak tergoda dan dia tampil sebagai pemenang. Inilah motivasi bagi kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita, sehebat apapun iblis menggodamu untuk menyembah Allah lain, janganlah engkau tergoda, agar engkau keluar sebagai pemenang. Selanjutnya, mari kita lihat ayat 4 sampai ayat yang kelima. Di sini ada perintah Tuhan, yaitu jangan membuat patung dan menyembahnya. Membuat patung boleh saja. Boleh. Tetapi kalau patung itu sampai disembah, itu yang tidak boleh. Patung dalam bahasa Israel adalah pesel. Artinya patung pahatan atau patung tuangan. Nah, mengapa sampai Tuhan melarang kita menyembah patung? Ada 2 hal. Yang pertama, kalau kita menyembah patung berarti kita menyejajarkan Tuhan yang kita sembah, sejajar nilainya dengan patung yang kita sembah. Yang kedua, mengapa Tuhan melarang kita menyembah patung? Karena di zaman itu ada keyakinan bahwa patung itu adalah wadah yang dapat didiami oleh Allah. Jadi Tuhan tidak berkenan dengan pandangan yang semacam ini. Seolah dia bisa hadir di dalam patung dan patung itu harus kita sembah. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Karena ini adalah penyembahan berhala. Berhala apapun, jangan engkau sembah. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Maksud dari ayat ini, maksud dari perintah ini adalah hormatilah Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, maka nama Tuhan kita jaga. Sama seperti kalau kita menghormati keluarga kita, maka nama keluarga kita jaga. Menghormati Tuhan. Artinya kita menjaga nama Tuhan. Menggunakan nama Tuhan itu dengan baik dan benar.
digunakan untuk tujuan yang benar. Ini harus saya ingatkan sebab banyak orang menggunakan nama Tuhan itu bukan untuk tujuan yang benar, tetapi hanya untuk mempengaruhi orang percaya dengan omongannya. Demi artinya dia berani menggunakan nama Tuhan, dia bersumpah dalam nama Tuhan agar orang mempercayai omongannya. Nama Tuhan digunakan harus dengan hormat dan harus dalam tujuan yang benar. Kalau kita menggunakan nama Tuhan dalam ibadah-ibadah, itu baik. Kalau kita menggunakan nama Tuhan dalam doa-doa kita, itu baik. Kalau kita menggunakan nama Tuhan dalam penyembahan kepada Tuhan, itu baik. Dan itu yang Tuhan sukai. Tetapi kalau kita menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan di mana saja, itu yang Tuhan tidak suka. Nama itu harus kita hormati, nama itu harus kita jaga dengan baik. Nah, selanjutnya ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama, ingat. Ingat. Ya. Jangan lupa, itu maksudnya. Jangan lupa hari Sabat. Dan bukan cuma itu. Ada kata kunci yang kedua, kuduskanlah. Kuduskanlah hari Sabat. Apa arti menguduskan hari Sabat? Orang Farisi menerjemahkan menguduskan hari Sabat tidak boleh mengangkat beban. Dan beban itu mereka tafsirkan tidak boleh melewati 1 gram. Jadi kalau ada orang pada hari Minggu atau pada hari Sabat, dia menggunakan cincin yang besar, yang melewati ambang batas 1 gram, dia dianggap tidak menguduskan hari Sabat. Nah, apakah pemahaman menguduskan hari Sabat seperti itu? Tidak, saudara sekalian. Menguduskan hari Sabat artinya menggunakan hari itu dengan baik untuk beristirahat atau memuliakan nama Tuhan. Kalau para imam, para pendeta, para penginjil, pada hari Sabat mereka memberitakan Injil. Tetapi yang di luar itu, mereka menggunakan hari Sabat itu untuk beristirahat atau mengkhususkannya bagi Tuhan. Jadi hari Sabat itu dikhususkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini penting bagi kita. Penting sekali. Ada saat kita bekerja, tapi ada saat kita menyediakan waktu. Menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan. Nah, itulah hukum yang diberikan oleh Tuhan. Hukum pertama sampai hukum yang keempat, itu mengatur relasi kita dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan paling tidak suka ada Allah lain. Atau kita menyembah berhala. Sebab semuanya itu menimbulkan kecemburuan Tuhan. Tuhan tidak ingin diduakan. Dia ingin kita hanya menyembah Dia. Selanjutnya mari kita lihat ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ya. Ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Ini mengatur relasi dengan sesama manusia. Dalam ayat yang ke-12 disebutkan, ya, ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi perintah ini diberikan kepada siapa saja. Yang namanya orang tua itu harus dihormati, itu harus dihargai. Ada jaminan Tuhan di sini supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah jaminan yang luar biasa. Ternyata ketika kita menjalani kehidupan menghormati orang tua, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita. Nah, mengapa firman ini disampaikan? Sebab ada anak punya kecenderungan merendahkan orang tua. Ada anak punya kecenderungan tidak menghormati orang tua. Ada anak punya kecenderungan berkata kasar terhadap orang tuanya. Itu Tuhan tidak suka. Selanjutnya ayat 13, jangan membunuh. Apa artinya ini? Artinya adalah nyawa manusia itu harus dihargai. Jangan kita mencabut nyawa manusia. Sebab hanya Tuhan yang bisa mencabutnya. Nah, ternyata dalam perjanjian baru
Kita membaca di sana yang disebut membunuh itu bukan cuma menggunakan pisau atau senjata kemudian kita membunuh seseorang. Bukan. Membenci orang ternyata juga adalah membunuh. Bacalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan kebencian sama saja dengan menjalani kehidupan sebagai seorang pembunuh. Karena itu waspadalah agar kita tidak jatuh ke dalam dosa ini. Yang ke-14, jangan berzina. Ini adalah perintah untuk menjaga kesakralan ikatan pernikahan. Yang berikut ayat 15, jangan mencuri. Artinya jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Misalnya korupsi dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan yang Tuhan tidak sukai. Ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta. Perintah ini sesungguhnya ada perintah yang dilatar belakangi jika engkau menjadi saksi dalam sebuah pengadilan atau ketika engkau ada dalam pengadilan dan dimintakan untuk bicara. Janganlah mengucapkan kata-kata dusta. Bicaralah yang jujur. Bicaralah apa adanya. Ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu. Yang diperluas dengan jangan mengingini milik orang lain. Sebab manusia diminta untuk mengendalikan keinginannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa aplikasi kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan kita? Saya mencatat 3 hal yang sangat penting di sini. Yang pertama, Allah menyatakan kasih-Nya sebelum Dia memberikan 10 hukum. Allah memperlihatkan bertindak dalam kasih-Nya sebelum Dia memberikan hukum kepada umat Israel. Dan tindakan Allah di sini adalah tindakan penyelamatan. Umat Israel tidak mungkin bisa keluar dari tanah Mesir jika Allah tidak datang menolong mereka melalui Musa dan Harun. Bangsa Israel tetap jadi budak di tanah Mesir. Tetapi oleh tindakan Allah, bangsa Israel keluar dari tempat perbudakan itu dan mereka digiring masuk ke tanah Kanaan. Itulah kasih karunia Tuhan. Karena itu, tindakan melaksanakan 10 hukum harus diawali dengan kesadaran ini. Karena Tuhan telah berbuat baik kepada saya. Karena Tuhan telah menyelamatkan saya. Maka saya berbuat baik dengan melaksanakan 10 hukum Tuhan. Nah, puncak kasih karunia Tuhan adalah Yesus Kristus. Dia datang menjumpai manusia, firman menjadi manusia, dia menjadi sama seperti manusia dalam segala hal kecuali dosa. Kemudian dia mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab upah dosa adalah maut. Dan Yesus mengikhlaskan dirinya, menebus dosa manusia, menjadi korban penebus dosa bagi manusia yang berdosa. Karena itu, kita semua adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Siapapun dia, ketika dia beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, dia telah beroleh karunia keselamatan. Jika kita melaksanakan 10 hukum ataupun perintah-perintah Tuhan, itu bukan lagi supaya kita diselamatkan, bukan. Tetapi karena kita telah beroleh karunia keselamatan, maka kita melaksanakan 10 hukum. Maka kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Menabur kebaikan selagi kita ada di muka bumi ini. Yang kedua, kehadiran Yesus menurut Matius 5 ayat 17 adalah menggenapi hukum Taurat. Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus adalah menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat dalam perjanjian lama itu digenapi oleh Yesus atau disempurnakan oleh Yesus. Nah, kalau kita melihat Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-39, di sini jelas sekali. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jelas sekali saudara sekalian. Jadi hukum Taurat disempurnakan oleh Yesus menjadi hukum kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Luar biasa apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan mengasihi Allah sungguh-sungguh dan mengasihi sesama manusia sungguh-sungguh, kita telah melaksanakan hukum Taurat. Nah sekarang, apakah selama ini kita telah mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Apakah selama ini kita telah mengasihi sesama manusia dengan sungguh-sungguh? Ada peringatan keras yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes mengucapkan kalimat ini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada dua jenis mengasihi di sini. Yang pertama mengasihi dengan perkataan, mengasihi dengan lidah, mengasihi dengan mulut. Jadi kita berucap, aku mengasihi engkau, tetapi hanya sebatas ucapan. Kita tidak melakukannya, kita tidak menunjukkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini mengasihi yang Tuhan tidak sukai. Ada mengasihi jenis yang kedua yang Tuhan sukai, yaitu disebutkan di sini mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada hal yang menarik di sini saudara sekalian. Sebenarnya kita bisa saja mengatakan mengasihi dengan perbuatan, titik. Tetapi di sini Rasul Yohanes menegaskan tidak selesai di situ. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengapa Rasul Yohanes mengajarkan demikian? Karena dalam realitas kehidupan, ada banyak orang yang bertindak dalam kasih. Yang melaksanakan kasih, tetapi tidak di dalam kebenaran. Bagaimana itu? Yang pertama, soal pamrih. Dia menyatakan kasih sungguh-sungguh kepada seseorang. Tetapi di balik semuanya itu, dia mengharapkan sesuatu. Mengasihi dengan mengharapkan balasan. Mengasihi dengan motif pamrih. Itu mengasihi yang Tuhan tidak sukai. Itu mengasihi bukan di dalam kebenaran. Yang kedua, mengasihi secara egoistik. Mengasihi tetapi demi untuk melayani kepentingan diri sendiri. Dia memperlihatkan kasih, tetapi di balik semuanya itu, ada sesuatu yang dia harapkan untuk diri sendiri. Mengasihi yang semacam ini adalah mengasihi secara egoistik. Dan ini adalah mengasihi bukan dalam kebenaran. Kalau dalam kebenaran kita mengasihi tanpa mengharapkan balasan, kita mengasihi bukan untuk melayani kepentingan diri kita, tetapi karena kita benar-benar mentaati hukum Tuhan. Yang ketiga, bertindak dalam kasih, tetapi motifnya adalah supaya orang banyak lihat dan memuji dia. Jadi mengasihi sebatas atau dalam bingkai mau pamer. Supaya orang-orang melihat dia dan memuji dia. Mengasihi dengan motivasi, mau pamer mengasihi. Ini adalah mengasihi bukan dalam kebenaran. Dan yang keempat, mengasihi bukan dalam kebenaran adalah mengasihi karena terpaksa. Nah, bagaimana itu? Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seorang kakek yang berada di atas sebuah kapal, kemudian dia melihat ada banyak orang berkumpul, ternyata mereka sedang mempersoalkan siapa yang akan menolong anak yang jatuh dari kapal itu. Tiba-tiba kakek sudah berada di laut itu dan dia berhasil menyelamatkan anak itu. Ketika diacarakan di kapal itu, dia diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata. Apa yang kakek ini bilang? Saya tidak mau bicara banyak. Saya mau tanya, siapa tadi yang mendorong saya dari atas kapal sehingga saya jatuh? Jadi kakek ini menyelamatkan anak ini bukan karena motif dia mau menolong, tetapi karena terpaksa. Dia sudah ada di situ, apa boleh buat? Sekalian
menolong saja. Nah, banyak orang menjalani kehidupan dalam kasih bukan karena dia tulus mau mengasihi, tetapi karena terpaksa. Tetapi karena ada tekanan-tekanan yang membuat dia tidak ada pilihan lain selain mengasihi. Nah, saudara sekalian, jadilah pribadi yang mengasihi dalam kebenaran. Jangan bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi hanya sebatas mulut atau mengasihi dengan perbuatan tetapi tidak di dalam kebenaran. Yang ketiga yang disampaikan oleh firman Tuhan saat ini, firman Tuhan menjadi pedoman bagi gereja. Jadi firman Tuhan itu ibarat kompas di laut dan di darat ibarat rambu-rambu penunjuk arah. Saya pernah menonton sebuah film di mana ada anak-anak pramuka, ada beberapa rombongan, kemudian mereka melaksanakan kegiatan pramuka, melintasi hutan, mengikuti rambu-rambu pramuka yang sudah dipajang. Nah, pada suatu ketika, ada satu rombongan yang tersesat. Kemudian berhadapan dengan penjahat, dan terjadilah adegan seru di situ. Pertanyaan kita, mengapa yang lain boleh tiba di tujuan, lalu satu rombongan ini tidak tiba di tujuan? Mengapa mereka berjumpa dengan penjahat? Ternyata ketika rombongan ini sedang melangkah, rombongan yang berada di barisan depan, yang jaraknya cukup jauh, ada seorang anak di situ yang memutar arah dari penunjuk arah yang dipajang. Jadi seharusnya belok kanan, dia arahkan belok kiri. Sehingga rombongan yang paling belakang ini mengikuti penunjuk arah itu dan tersesat lalu berjumpa dengan penjahat. Saudara, apa yang mau disampaikan melalui cerita ini? Yang mau disampaikan adalah betapa fatalnya kehidupan jika kita melangkah mengikuti penunjuk arah yang salah. Firman Tuhan adalah pedoman dalam kehidupan. Firman Tuhan adalah penunjuk arah yang benar. Dengan mentaati kebenaran firman Tuhan, engkau sedang berjalan di jalan yang benar. Engkau pasti akan berjalan menuju sorga yang engkau rindukan itu. Karena itu, jalanilah kehidupan dengan selalu mendalami kebenaran firman Tuhan dan mentaatinya di sepanjang perjalanan hidupmu. Demikianlah ulasan kebenaran firman saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin.